Kates ini biasanya kalau nggak dibumbun, udah macet dia nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Joe di channel Sekilas Kembang dan Buah. Channel yang menyajikan informasi sisi lain seputar kembang dan buah dan seputar informasi pertanian. Ya pemirsa, sambil ngopi di rumah, saya yang kerja, nanti pemirsa yang nonton aja deh. Nah pemirsa, seperti apa kegiatan hari ini? Bagaimana memperlakukan tanaman ini supaya tetap fit dan dia mau berproduksi? Serta seperti apa dosis pemupukan yang kita lakukan di tanaman katesnya. Ikuti terus videonya sampai selesai, jangan separuh-separuh supaya informasi yang didapatkan oleh pemirsa juga enggak separuh-separuh tentunya ya. Oke ya pemirsa ya. Ya pemirsa, dari beberapa pohon yang kita tanam pada musim kemarau yang kemarin, ini ada beberapa pohon yang masih bisa bertahan tumbuh dengan cukup baik ya. Sisa yang lainnya itu ini seperti di belakang saya ini ada berapa pohon, ada 1 2 3. Itu pertumbuhannya agak terhambat ya. Oleh karena itu ini adalah salah satu alasan kita untuk melakukan kegiatan hari ini. Ini kita lihat pangkal-pangkal akar dari tanaman ini sudah mulai berada di atas permukaan. Jadi nanti kita akan bumbun ini ya, supaya pokok pohon kates ini bisa lebih maksimal untuk berproduksi ya. Ya, jadi rumput-rumput yang di sekitarnya dan daun-daun yang sudah tidak produktif dari kates ini bisa kita tumpuk di sini. Iya pemirsa, dalam proses pembumbunan ini seresah-seresah daun, kemudian rumput-rumput yang sudah kita cabut dari lokasi sekitar tanaman yang kita tanam atau kates yang kita tanam ini bisa kita gunakan sebagai penutup bagian-bagian akar yang sudah keluar di atas permukaan tanah ya pemirsa ya. Nah setelah kita melakukan penutupan pangkal tanaman dengan seresah daun ini pemirsa, kemudian kita lanjutkan dengan melakukan pembumbunan atau seresah daun ini kita tutup dengan tanah ya pemirsa, supaya tidak berserakan ya pemirsa ya. Dan nanti ini ketika ditutup dengan tanah akan membantu seresah daun ini supaya cepat dalam proses pelapukannya ya pemirsa ya. Karena nanti seresah daun ini kita harapkan juga akan bisa menjadi kompos dan bisa membenahi tekstur serta struktur tanah yang ada di sekitar tanaman kates kita pemirsa. Nah kita tahu bahwa jika struktur dan tekstur tanah ini cukup bagus, maka akar-akar tanaman juga akan bekerja lebih ringan ya pemirsa ya, tidak terlalu bekerja keras gitu loh untuk menyerap nutrisi yang ada di sekitar tanah tersebut. Ya pemirsa, setelah pembumbunan ini selesai, nanti kita akan lanjutkan dengan proses pemupukannya pemirsa. Oke pemirsa ya. Ya pemirsa, itu yang sudah kita kerjakan hari ini terhadap tanaman-tanaman ini. Jadi kita sebagai penerima manfaat dari tanaman-tanaman ini ya, karena buahnya kita ambil, daunnya kita ambil, terus bagian-bagian tanamannya kita ambil, semestinya setiap kita melakukan proses penanaman ya sering-sering dikontrol ya, sering-sering dikontrol, sering-sering dijenguk lah gitu kan. Jangan dicuekin terus tanamannya, karena apa? Tanaman ini juga butuh kita ya, butuh kita untuk mengkomunikasikan keinginan dia gitu kan, keinginan dia nih, aku lagi pengen makan nih, aku lagi pengen dipupuk nih ya, ya karena tanaman ini tidak bisa teriak-teriak dari belakang sini ke depan, Mas bro atau bang aku lagi butuh pupuk nih gitu. Jadi kita yang memang harus terus aktif ya pemirsa ya. Ya kuncinya jika ingin sebagai petani ya, mau pemula mau profesional ya, kuncinya adalah aktif ya, aktif, sering-sering berkomunikasi dengan tanamannya sendiri gitu ya pemirsa ya. Oke kita lanjutlah. Baik pemirsa, sekarang saatnya kita melakukan proses pemupukannya dengan menggunakan pupuk lindi super power yang kemarin sudah kita bahas ya. Bahannya apa saja pupuk ini?
ada di video yang ini nih. Bahannya komplit banget, bahannya asli. Ini tidak hanya dari 1, 2, 3, bahkan tidak hanya 10 bahan, puluhan bahan digunakan di proses mengambil air lindi ini. Ya pemirsa, saya sudah siapkan air di sini 20 liter ya, kurang lebih 20 liter. Kenapa banyak sekali? Karena yang akan kita pupuk pertama, tanamannya sudah gede-gede, sudah ada yang keluar pentil buahnya dan sedang berbunga. Ya, kemudian jumlahnya juga ada 8 pohon. Kalau misalnya 20 liter ini dibagi 8, nanti kira-kira cukup lah ya. Masing-masing mendapat nanti sekitar 700 sampai 1 liter. Kita cori 1 liter aja. Kemudian dosis penggunaan pupuk lindi ini dari beberapa referensi yang saya dapatkan, bahwa umumnya lindi digunakan dosis 1/10 atau 1/20 ya. Jadi 1 bagian lindi berbanding dengan 20 bagian air. Nah, kalau misalnya lindinya digunakan 1 liter, berarti kita menggunakan airnya 20 liter. Ya pemirsa, karena saya tidak membawa takaran liter, jadi saya menggunakan botol ini ya. Ini bukan iklan. Saya menggunakan botol ini untuk lebih memudahkan saja di lapangan. Ini botol ini volumenya lebih kurang berapa nih? 350 mili. Ya pemirsa, jadi kita kasih 3 botol kurang dikit ya. Jadi 2 botol penuh 350 mili plus botol ketiga segini nih pemirsa ya. Jadi kurang lebih kita sudah memberikannya 1 liter untuk 20 liter airnya. Ya pemirsa, ini 1/20, masih kelihatan pekat sih sebenarnya. Ya, kenapa saya menggunakan 1/20? Ternyata kalau dilihat nih, setelah saya campur tadi, kepekatannya itu masih kayaknya secara visual mata ini masih pekat sekali. Nah, karena kita tidak punya alat DTS meter untuk mengukur seberapa pekat campuran ini, part per millionnya. Jadi nggak usah ambil risiko, mending encer aja dulu ya daripada tanamannya mati. Oke, sekarang kita sudah siap untuk cor ke keliling tanamannya. Sip ya. Ya. Ya pemirsa, metode pemberian pupuknya bisa dilakukan sesuai dengan kondisi di tempat pemirsa ya. Atau pemirsa bisa memilih metode yang mana. Bisa diberikan dulu sebelum dibumbun, atau bisa diberikan setelah dilakukan pembumbunan. Nah, yang saya pilih di sini adalah saya bumbun dulu. Kemudian posisi pemberian pupuknya di mana pemirsa? Enaknya di mana gitu kan? Nah, kalau saya pemirsa ya, saya sesuaikan dengan ini, dari ujung daun yang paling luar, kemudian saya tarik garis ke bawah. Nah, di situ tempat pemberian pupuknya. Tidak harus di pangkal batang sini ya pemirsa ya. Tidak harus di dekat sini memberikan pupuknya. Karena serabut-serabut akar itu justru agak menjauh dari sini. Nah, posisinya seperti ini nih pemirsa nih. Ya, justru ini posisinya hampir 80 sampai 1 meter ya dari pangkal batangnya pemirsa nih, serabut-serabutnya ini nih. Nah, jadi itu ya pemirsa ya. Oke pemirsa, kegiatan kita sudah selesai. Mudah-mudahan informasi ini bisa memberikan manfaat, tetap merekah dan menjadi buah yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.